Beranjak ke pemateri berikutnya, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan adalah Dr. R. Ahmad Bukhori, SIP, MSI. Beliau adalah dosen PAI Unpad. Pak Dr. R. Ahmad Bukhori, sudah monitoring, Pak? Sudah, Mas Agus. Ini ada beberapa yang cukup menarik ini, Pak Dokter. Jadi secara faktual, jadi kampus itu kan terbelah jadi dua. Kampus umum itu jadi luar biasa sikoh untuk memahami Islam, sementara kampus yang berbasis agama itu terjadi liberalisasi. Nah, ini kan seperti itu. Sehingga anak bangsa sebagai penerus intelektual yang ada di kampus seringkali dicap sebagai teroris, radikal. Yeah. Padahal itu sebetulnya kan di kampus negeri atau kampus swasta yang non agama ini kan cuma 2 SKS itu, Pak Dokter. Yeah. Kemudian muncul istilah Islam moderat. Yang saya baca dari Pak Dokter itu kan dulunya itu tahun 2003-an itu ada satu lembaga think tank Amerika, Rand Corporation, yang berjudul Democratic Islam Partner Resources and Strategies. Nah, ini kalau saya lihat ini ada agenda di situ untuk mempeta-petakan atau dalam tanda kutip ini untuk memecah belah. Nah, kalau kita perhatikan Pak Dokter, bagaimana cara menyikapinya seperti ini, Pak? Beliau, Pak Dokter ini sebagai dosen PAI kebetulan. Silakan, Pak Dokter. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas Dr. Agus yang sudah memberikan kesempatan, juga Mas Widodo, Mas Dr. Widodo, para guru besar, para doktor, para peserta. Berkaitan dengan yang tadi disampaikan, dikotomi kampus yang umum dan kampus yang sudah jelas memiliki kemampuan beragama Islam yang lebih kuat, bahkan cenderung dicurigai gitu ketimbang kampus-kampus yang di luar keislaman begitu. Nah, hanya ada beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwa mahasiswa Muslim yang paripurna itu sebenarnya bagaimana menerapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hanya barangkali karena memang tadi dari Kementerian Agama, Prof. Adlin ya, juga Prof. Zahidin sudah menyampaikan, Quo Vadis moderasi agama Islam itu ini ada hidden agenda apa gitu kan, karena memang pada prinsipnya teman-teman yang ada di, khususnya mungkin di Unpad atau juga di perguruan tinggi yang memang umum hanya 2 SKS, bahkan ada undang-undang yang terbaru dari Kemendak nomor 5 tahun 2020 itu tentang mata kuliah agama Islam itu, MKU, itu ada beberapa perubahan yang menurut saya apakah tidak ada kaitan dengan buku moderasi, saya juga tidak tahu. Tetapi memang ada terindikasi kuat telah terjadi pergeseran tata nilai, Mas Agus, ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sejumlah nilai-nilai religius, kearifan lokal ini sering dikaitkan dengan taat, takut melanggar aturan Allah, menghormati orang yang lebih tua, sopan santun, malu, suka gotong royong, menghargai perbedaan, itu sekarang sulit diperoleh di kita itu. Kalau saya mungkin di zaman pada saat saya masih kuliah di Gajah Mada begitu, saya sowan ke kiai di Krapiak itu, santunnya minta ampun kepada para alim ulama gitu. Kalau masyarakat hari ini tadi disampaikan sudah ada perubahan pergeseran begitu. Saat ini materi dijadikan ukuran keberhasilan gitu ya, materialistis, hedonisme gitu kan, bahkan sifat egois, individualis semakin menonjol, hawa nafsu, bahkan akal menjadi rujukan kebenaran. Kalau tidak masuk akal sudah gitu kan. Nah, ini adalah tantangan bagi kampus untuk melakukan kebebasan berpendapat, berperilaku, sehingga mudah-mudahan dengan akses yang begitu sangat longgar ini memunculkan tadi beberapa kalimat bahwa Islam itu ternyata
radikal, Islam itu liberal, Islam itu adalah moderat. Padahal sebenarnya Islam itu sudah rahmatan lil alamin, sudah kafah. Nah, ini yang sebenarnya jangan sampai berlebihan begitu ya. Islam itu sebenarnya kalimat yang disampaikan di buku itu adalah moderasi beragama, berarti cara beragama jalan tengah sesuai dengan pengertian moderasi gitu. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Gitu. Orang yang mempraktekkan disebut moderat, kan gitu. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Jadi jangan mengkafirkan orang gitu kan ya. Kadang kita sudah, oh itu kafir karena anu gitu ya. Ya. Padahal kan kita kan selalu berpikir bahwa kita adalah harus izul Islam wal muslimin, bukan izul Islam wal, mohon maaf ya, Nahdiyin, izul Islam wal Muhammadiyin, izul Islam wal apa, dan harusnya izul Islam wal muslimin. Bagaimana sebenarnya kita itu bersaudara gitu ya. Orang moderat memang harus di tengah, berdiri di antara dua kutub yang ekstrim. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tetapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau juga nalar gitu ya. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks gitu ya. Itu yang tadi oleh Prof. Sahidin sampaikan gitu ya. Prinsipnya sebenarnya dua di kalangan perguruan tinggi itu. Kalau ini adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakan secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub gitu. Dalam ibadah kan seperti itu. Misalnya seorang moderat bahwa agama adalah melakukan pengabdian kepada Allah. Dalam pengabdiannya menjalankan orientasi kepada satu yang lain kan, hablum minallah wa hablum minannas kan gitu ya Prof. Sahidin ya. Berimbang seperti itu gitu kan. Pemahaman pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika melanggar tiga. Pertama, nilai kemanusiaan. Padahal kita kan khairun nas kan, sebaik-baiknya manusia itu kan ada manfaatnya kan begitu. Yang kedua, kesepakatan bersama. Yang disebut sepakat itu apa gitu? Apakah Islam itu bersepakat apa? Kan musyawarah. Musyawarah itu kan diidentikan dengan tadi kata Pak Dr. Fahmi, liberty, egality, itu kan orang-orang modern, orang-orang barat yang mencokoki kita. Ya, dalam sejarah mungkin Prof. Sahidin lebih paham apa yang disebut the dark middle age. Ada kegelapan yang kita itu dirusak 5 abad susu dan 5 abad alkohol kan begitu ya. Itu teori-teori yang ternyata menyesatkan bagi kita semua kan begitu. Yang ketiga, yang paling penting ada ketertiban umum. Masyarakat itu, orang muda itu memperlakukan mereka itu berbeda agama sebagai saudara sesama manusia. Kalau untuk hablum minannas itu sah-sah saja, tapi kalau memang akidah Rasulullah itu seperti itu kan, nggak ada kan, kalimatnya sudah jelas. Oh ya ayyuhal kafirun sudah jelas, nggak bisa dipersatukan agamamu itu ya gimana kan begitu. Nah, hanya kita kadang tadi betul kata Prof. Sahidin atau juga kata yang membuat buku mungkin dari Pak Prof. Adlin, ada agenda apa sih moderat itu? Dari dulu juga Islam itu moderat kok, nggak pernah kita mau merusak Islam kan gitu ya, kan gitu ya. Jadi musuh kita tuh sebenarnya jangan-jangan diri kita sendiri sebenarnya kan. Mengklaim bahwa orang barat sebenarnya kita sendiri yang harus berintrospeksi seperti itu. Jadi sikap moderat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan agama yang baik dan memadai gitu. Baru saja mungkin bisa ngaji di Google aja kan gitu ya Prof ya. Sudah mengkafirkan orang kan gitu ya Kang Agus ya, Mas Widodo ya. Pengetahuan luas akan mengantarkan menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana sebenarnya mungkin saya khususnya mungkin yang mengajar PAI di Unpad amat sangat sulit melakukan, karena di sana itu berbagai macam aliran ada, dari mulai kiri, kanannya juga seperti apa, kirinya seperti apa, apalagi mungkin di universitas yang Islam pasti itu sudah mengenal seperti itu. Ini yang sebenarnya yang menurut hemat saya masyarakat kita tuh sangat longgar terhadap nilai-nilai agama, sudah mulai luntur. Nah, karena tadi kita sesama mungkin pakar atau mungkin profesor, doktor di bidang ahli agamanya selalu mementingkan, mohon maaf ya, saya bukan agak keras, saya tidak mau merusak ayat gitu, wa ala alihi wa sahbihi ajmain gitu. Artinya
Ini gue gini. Ini aku loh gini. Enggak, padahal di Islam tuh enggak begitu ya Mas Widodo. Kita tuh Islam itu sudah jelas, tidak ada keraguannya, sudah jelas. Islam itu sudah tidak mungkin dipungkiri lagi. Tapi kalau di universitas yang negeri untuk mengatakan seperti ini tuh berat karena saya bukan jebolan pesantren gitu ya. Saya bukan, tapi mungkin diminta untuk bisa melakukan beberapa perubahan. Salah satu setiap materi kuliah itu juga harus ada nuansa Islamnya kan gitu. Nah, muncul individualisme egois gitu, materi lebih dihargai dalam kehidupan, lunturnya rasa hormat terhadap orang tua. Islam dianggap sebagai sumber perpecahan dengan adanya istilah ekstrim, radikal, tidak toleran, bahkan muncul kalimat liberalism, freedom, dan segala macam. Bahkan landasannya lebih jelas lagi, landasan liberalisme itu kebebasan, individualisme, rasionalisme, dan ini tuh mengakar. Dan teman-teman di mahasiswa itu memunculkan kalimat apa yang disebutkan dulu mungkin zaman saya gitu ya, Islam no gitu ya, politik yes atau begitu. Nah itu terjadi seperti itu. Bahkan yes, politik no. Nah itu padahal kalau kita lihat Islam itu strategik sekali dalam kaitan dengan politik siasah. Jadi nggak boleh Islam itu tidak bersiasat, harus bersiasat. Kalau nggak bersiasat kita tidak akan mungkin bisa perang Badar, perang Hondak itu menang. Hanya kaitannya seolah-olah kita dikotomikan. Kalau untuk ibadah sudah ada masjid nggak boleh dipakai untuk kegiatan yang lain-lain. Tadi kata Pak Dokter Muin ya dari Surakarta dicap radikal. Radikal itu sebenarnya kan pemikiran yang menurut saya sah-sah saja sepanjang itu tidak merusak tatanan yang ada kan gitu. Nah, jadi persoalan di masyarakat itu sebenarnya bagaimana dakwah bilhalnya dengan baik, kalimatnya santun, kalimatnya. Tapi hari ini memang perlu ada ini Bapak, Ibu dan juga para guru besar, para dokter harus ada kesamaan persepsi, jangan lagi dikotomikan dengan mohon maaf Islam Nusantara gitu kan. Selalu aja Islam di Nusantara itu Islam yang memang ada di Indonesia saja kan. Nah, kan itu. Liberalisme di bumi Nusantara itu kan sila-sila Pancasila itu sudah menutup kemungkinan liberalisme agama, sudah ditutup oleh kita sebenarnya. Kan? Menutup kemungkinan liberalisme agama, ekonomi, politik, sosial, budaya itu oleh dengan sila-sila Pancasila itu sudah tercover semua menurut saya. Sila ke-1 terkait dengan penyembahan Allah hanya esa. Sila ke-5 menolak liberalisme ekonomi yang tidak membatasi kan. Sudah jelas gitu ya. Sehingga nanti di Nusantara sudah menolak perbuatan asusila, korupsi, LGBT, bahkan ajaran kebencian yang hate speech itu. Ya sebenarnya Pancasila di kita itu sudah sesuai gitu. Islam itu sudah membumi, tapi kenapa kita sendiri yang sebenarnya mindsetnya begitu, Prof Sahidin juga, Prof Adlin juga, para guru yang lain, Mas Widodo, Mas Agus. Saya juga tidak habis pikir karena saya mungkin orang di universitas negeri gitu ya, berpikirnya ini kenapa sih kok malah ribut terus gitu ya, nggak ada habis-habisnya gitu kan. Pancasila, NKRI, merdeka dan segala macam. Kita tuh sudah Islam tuh sudah jelas gitu, sudah rahmatan lil alamin. Hanya rahmatnya seperti apa kan gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya yang harus out of the box itu kita sebenarnya. Jangan menyuruh mahasiswa kita, pelajar kita, apalagi sekarang dengan RUU HIP itu kan, wah sudah semakin runyam kan seperti itu. Jadi menurut saya kajian-kajian kritis di perguruan tinggi diperlukan beberapa perubahan. Salah satunya serangan-serangan kaum liberal terhadap Islam itu, Islam kan sering dicap anti kesamaan hak kan gitu ya. Kenapa kalau laki-laki bisa menikah sampai 4, perempuan enggak? Itu sengaja diagung-agungkan seperti itu. Hak kepemilikan dalam waris gitu kan muncul. Menutup aurat dianggap sebagai pembatas kaum wanita. Konsep jihad fisabilillah itu dianggap sebagai radikal. Hukum kisos tidak diperbolehkan. Nah ini yang sebenarnya menurut saya muncul gitu. Dan kajian-kajian di perguruan tinggi negeri yang bukan keislaman itu sangat banyak, Pak Dr. Widodo. Nah, hemat saya sebenarnya buku yang tadi disampaikan oleh Kementerian Agama ini harus dimunculkan kembali
persepsinya. Jadi saya nggak tahu, mungkin mudah-mudahan apa yang disampaikan di tulisan ini adalah bagaimana sebenarnya menyusun kurikulum itu harus bersama-sama. Karena apa sih tujuan mahasiswa khususnya mungkin di kami agar bisa melakukan kegiatan yang baik kan gitu. Dan yang paling penting sebenarnya Indonesia itu disepakati bukan negara agama. Mungkin kan begitu ya. Tapi tidak juga memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai kearifan, ada adat istiadat lokal, beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara, ada ritual agama, budaya, bahkan berjalin kan gitu. Sesungguhnya jati diri Indonesia itu negeri yang sangat agamis kan, dengan karakternya yang santun, toleran, sangat agamis gitu kan, bahkan mampu berdialog dengan beragam agama. Nah, saya memiliki satu keinginan sebenarnya pada saat hari ini didiskusikan. Bahasa saya adalah duit 1 juta gitu. Apa duit 1 juta gitu kan? Duit 1 juta itu D-nya adalah doa gitu. U-nya usaha, I-nya iman, T-nya takwa. Kalau 1 juta sabar, tulus, jujur dan tawakal. Menurut saya itu yang sebenarnya yang perlu disampaikan. Jadi kita tuh perlu duit 1 juta begitu, Mas Dr. Widodo. Jadi bagaimana doa, usaha, iman, takwa, sabar, tulus, jujur, tawakal. Ini yang nanti sebenarnya kalimat yang oleh panitia sampai Qofadis moderasi ajaran Islam hidden agenda itu benar-benar hidden gitu ya. Di hidden gitu ya. Siapa yang menghidden saya nggak tahu. Apa Kementerian Agama tidak berusaha untuk menuduh, tidak gitu. Yang berbeda itu biasanya Kementerian Agama yang selalu berbeda dengan kita kan begitu ya. Mohon maaf kalau saya agak keras gitu kan. Selalu saja gitu. Kita harus baik, bagus gitu. Tapi sementara Kementerian Agama tidak pernah juga melakukan beberapa perubahan. Salah satunya mungkin mindset, mengundang teman-teman yang dianggap konteksnya adalah radikal. Radikal itu bukan berarti nanti kita harus melakukan perbuatan yang merusak, tidak, tapi pemikiran yang ternyata bagaimana moderat itu secara garis besar tuh harus sepakat gitu ya. Sepakat dengan ketidaksepakatan kan gitu. Bukan sepakat dengan ketidaksamaan gitu kan. Jadi manusia itu pada prinsipnya adalah sepakat dengan ketidaksamaan itu gitu. Yang paling penting hidup itu adalah bagaimana memanage perbedaan, bukan memanage persamaan. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Itu mungkin Mas Widodo. Ya, terima kasih Pak Dr. Bukhori. Ini ada duit 1 juta tadi. Doa, usaha, iman, dan takwa. Jadi ini istilah yang moderat ini. Yang moderat ini. Tapi cukup memotivasi kita. Ada satu catatan tadi itu dari Pak Dr. Ahmad Bukhori bahwa forum ini adalah perlu dimunculkan untuk mengkritisi tentunya. Mengkritisi untuk kebaikan kurikulum sebelum diimplementasikan. Bagaimanapun sikap kritis ini manakala konstruktif, maka ini adalah tabiat kita sebagai seorang intelektual muslim. Baik, pemirsa sekalian yang kami hormati, terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Bukhori. Kita lanjut ke Pak Dr. Widodo, silakan. Masih di mute, Pak Dr. Ya. Para pemirsa yang karena Islam rahmatan alamin ini dipandang oleh orang Barat membahayakan mereka, maka mereka akan membuat satu agenda dengan adanya Islam moderat. Nanti ada lagi disandingkan Islam dengan Islam Nusantara, Islam liberal, Islam, bahkan saya punya